Oh jelas, sangat tidak bagus ya. Ya oke lah, oke lah. Cuma memang kalau kita kan tadi memang ada beberapa di antaranya yang memang senang main, dan salah satu syarat tidak tertulis tim Leicester itu Harus bisa main open bola. recruitment-nya adalah main bola gitu, bisa main bola gitu. Tentu manajernya. Ayo jangan lawan Liverpool. Kasih pernah 2 juta. Oke, sekarang 2 juta. Bang, jangan ngelawan ambes tidak kasih. Menang tapi dapat hadiah. Liverpool 3 ya. Ayo Nando 2 juta Nando. Pakai kumam tadi. Kick itu kick. Yang main nggak dapet ya. Soal gitu main. Ya udah hitung kan. Basah sih. Aduh. Ayo balas, balas. Tenang bang, tapi bentuknya 5 ini. Ya, oh udah ada habis dah. Dodi gugup apa gimana sih? Kita gaya-gaya udah kayak dapet bola. Kipernya Wakabayashi. Pada ini kalau mau pakai besar mau bentuk banyak semuanya. Sampai nanti dia ikut juga. Dikerjain Pak Ade. Dikerjain Pak Ade. Gua cerita ke tetangga. Gua dilambai dan bilang. Aku ini hujannya kemarin basah. Ya kita perlu payung deh. Macet kali ini. Nggak ada yang bawa. Nggak ada yang Nggak ganti no, kasih Eki ganti lagi lo. Udah capek itu
Mana bang tadi kebobolan sama tim wartawan 23 bang. Kalian memang suka menggiring opini ya? Perasaan tadi kita yang menang. Gitu ya, suka membelok-belokkan, suka mempelintir ya? Ya tadi kita menang, cuma memang mungkin wartawan lagi pada puasa kali ya. Jadi, ya emang kita nggak puasa. Sama nggak Sama. puasa. Mana ada buka? Iya, mungkin itu dia tadi kalau gue bilang, ya wajar kalau anak-anak media kalah. Karena memang pada dasarnya media itu kan tujuannya mencari berita, bukan mencari gol gitu kan. Jadi untuk mencari gol biar urusan tim Leicester lah tadi ya. Iya, Sama betul. tadi ada Bang Sadok juga, meskipun menit mainnya sedikit tapi kontribusinya Dari awal, jelas nggak ada. Gitu. Seru sih tadi, maksudnya ini sebagai bentuk menyambung silaturahmi bersama teman-teman media ya. Dan mudah-mudahan ini agenda ini bisa terus terjalin untuk kedepannya, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya positif. Kalau saat ini di bola, ya siapa tahu nanti kita akan ada agenda-agenda atau kegiatan lainnya. Udah pulang? Nah, Makasih ya. selesai ya. Main sama kesana sama wartawan gimana? Ya seru. Ternyata pada hobi bola juga. Selama ini kan kita nggak pernah tahu juga ya hobi mereka tuh apa gitu. Ada yang mungkin hobinya main kelereng atau hobinya main bola bekel, tapi ternyata tadi ada beberapa yang bagus mainnya. Terlihat memang senang bola, senang ngikutin bola juga. Bahkan ada juga beberapa di antaranya tadi ada fans Liverpool juga. Harus Ya, disebut ya, yang pasti Anda tadi mana tadi ada salah satu wartawan fans Liverpool. Berarti artinya kita tahun ini tahun yang kita memang waktunya bersabar gitu, melatih kesabaran kita gitu dan keikhlasan hati gitu. Menurut Bang Dik, permainan anak-anak wartawan seperti apa? Oh jelas, sangat tidak bagus ya. Ya oke lah. Cuma memang kalau kita kan tadi memang ada beberapa di antaranya yang memang senang main, dan salah satu syarat tidak tertulis tim Leicester itu Harus bisa main open bola. recruitment-nya adalah main bola gitu, bisa main bola gitu. Jadi ya wajar kalau secara tim kita secara main bola tuh lebih unggul secara materi pemain gitu. Tapi kan kita di sini bukan nyari menang atau kalah, kita nyari fun aja, nyari Keluarga. silaturahmi aja. Nyari fun tapi nyari golnya banyak banget tadi bang. Iya kan tadi ada hadiahnya. Ada hadiahnya kan buat anak-anak, buat tim, buat wartawan. Udah di PUR 7 pun tetap nggak mampu juga. Ada kan memang Bang, ya segitu aja gitu kemampuannya gitu. bang soal ngajarin puasa Abang El sama bayar zakat. Iya, ya kan memang dari dulu. Ini orang ngapain sih di sebelah? Ini orang ngapain sih tadi? Diam-diam aja. Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak dini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat gitu ya untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia berusaha untuk tetap menjalankan gitu, meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang di 3/4-nya gitu. Ada cranky gitu nggak sih? Di awal doang mungkin kaget kali ya. Tapi kita memaklumi namanya juga anak kecil ya. Bang ngasih pengertian ke Abang El kalau puasa itu apa gitu maknanya bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu gitu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya gitu. Kalau bayar zakat bang, bayar zakat sendiri, bayar zakat. Nafsu syahwat, Anak kecil kok Bayar zakat ngajarin ini. ya maksudnya berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang El saya jelaskan hanya sekadar nafsu, untuk kita tidak menggunjing, untuk kita tidak mengomongin orang lain, untuk kita tidak Zolim. tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa gitu. Bayar zakat bang, ngajarin gitu ke Abang El. Ya tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan, dari umur 2 tahun ketika dia di mobil, dia ngeliat ada pengemis yang
ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa, dia yang inisiatif untuk, "Pak, Bun, itu ada pengamen, boleh nggak abang minta uang untuk abang bagiin," gitu. Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan lah kepada abang. Dan nanti zakat pun nanti, untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu gitu. Tapi ngasih pengertian ke abang kalau Malaysia punya adik lagi gimana sih Bang Dim? Kalau abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau dia itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya. Termasuk untuk yang case anak ketiga ini, bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, "Adik apa kabar?" gitu. "Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik." Hal seperti itulah yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang gitu, untuk menjadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa gitu? Gua aja belum habis, lu yang mau duluan. Ntar dulu dong, ini eksklusif Bang, ntar. ngomong soal anak ketiga. Ada, pokoknya ada unsur Liverpoolnya. Bang, ngomong-ngomong Dipanggilnya Ipul. Bang, ngomong soal anak ketiga nih Bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk ke Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan Abang seperti apa, Pak? Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dia jalanin. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, "Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting," gitu. Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita gitu. Jadi saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi kepada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi, kita juga was-was, bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu, karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja gitu. Tapi memang qadarullah kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB, tapi pada dasarnya namanya qadarullah kan, Allah menitipkan, toh kebobolan juga gitu. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh ini gimana nih, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasiin ke dokter, dan ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat, sejauh ini aman istri saya secara kesehatan.